Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Keren Bangga Kencana. Hari ini saya Fadila Febriani akan menjadi host dalam podcast Bangga Kencana, Kabupaten Musirawas. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa keren. Beliau ini selain aktif di dunia ASN, juga aktif dalam dunia dakwah. Terutama pasti teman-teman di sini sudah familiar dan kenal, apalagi yang berada di sekitar MLM, yaitu Musirawas, Lubuk Linggau, Musirawas Utara, dan juga sudah sering diundang nih di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Lahat, Empat Lawang, Pagaralam, dan di Kota Palembang. Beliau ini menempuh pendidikan di S1 Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang, serta Pasca Sarjana di Bengkulu dan di Jakarta. Baik, narasumber kita hari ini adalah Bapak Haji Bobianto SAG MA MSI, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak, untuk podcast hari ini, karena kita kan saat ini sudah berada di penghujung tahun 2025 Pak ya, dan akan berganti ke tahun 2026. Dan pada tahun 2025 pasti banyak sekali program yang sudah dijalankan. Dan tentunya masyarakat di luar sana, terutama Sobat Keren, penonton Bangga Kencana, pasti ingin mengetahui juga lebih dalam terkait dengan bidang penyuluhan dan penggerakan. Boleh bantu dijelasin Pak, terkait dengan bidang penyuluhan dan penggerakan itu sendiri? Baik, terima kasih. Jadi bidang penyuluhan dan penggerakan ini ada juga orang karena ingin cepat, jadi disebutnya disingkat bidang PP. Ya. Tapi ada juga kadang dipelesetkan, Pak Ustadz, apakah PP itu pulang pergi katanya? Bukan, kalau pulang pergi itu pesan tiket. Jadi itu penyuluhan dan penggerakan. Nah, ini ada dua kata, penyuluhan dan penggerakan. Berarti penyuluhan itu bisa juga disamakan dengan motivasi, pencerahan, ceramah, ataupun edukasi. Nah, dengan harapan masyarakat, kader kita di lapangan, dengan diadakannya penyuluhan itu, mereka bergerak, semangat. Nah, itu kan jadi penyuluhan dan penggerakan. Bergerak supaya mereka memotivasi masyarakat supaya paham tentang program Bangga Kencana, seputaran pembangunan keluarga berencana. Itu secara umumnya daripada arti daripada bidang PP itu. Untuk itu tadi pengertiannya Pak ya. Nah, jadi Pak, bagaimana sih peran penting atau apa sih peran penting dari bidang penyuluhan dan penggerakan ini, khususnya tujuan nih dari bidang penyuluhan dan penggerakan ini, terutama di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana? Oh baik, Alhamdulillah. Jadi melalui media ini perlu juga kita mungkin luruskan ya. Saya kurang lebih 3 tahun tugas di DPPKB Kabupaten Musirawas. Ada stigma masyarakat. Seolah-olah DPPKB ini hanya tugasnya mengurusi alkon, alat kontrasepsi, yang lebih familiar disebut di masyarakat itu kondom, kan. Pernah saya penyuluhan ke suatu desa, jadi pakai mobil penerangan Mupen. Nah, ada anak-anak mau mandi, terjun dari jembatan di sungai. Nah, mereka lihat mobil kita itu mau lewat di jembatan itu, enggak jadi terjun. Nah, kenapa mereka enggak terjun? Karena mereka berkata, Pak, minta kondom, katanya. Jadi anak kecil pun stigmanya seakan-akan menjudge kita ini, oh hanya ngurusi kondom. Nah, ini yang harus kita luruskan. Padahal DPP Kabupaten Musirawas ini dan juga DPPKB semuanya kabupaten kota se-Indonesia ini tugasnya sangat banyak. Dari orang lahir sampai mati kita urusi ini. Bahkan mereka itu mulai dari mau berumah tangga pun sudah kita edukasi. Itulah namanya generasi berencana. Sampai lahirnya bagaimana supaya anaknya nanti sehat, tidak kena stunting. Sampai dia mau menikah, kita edukasi juga bagaimana supaya membentuk rumah tangga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terhadap juga mungkin ada konseling bagi rumah tangga yang bermasalah. Terus, jadi semua kehidupan manusia ini kita urusi dari lahir sampai mati. Jadi jangan ada sampai anggapan itu terlalu sempit, hanya mengurusi kondom. Kondom itu ataupun alat kontrasepsi itu hanya salah satu daripada tugas DPPKB untuk mengendalikan penduduk, jangan terlalu banyak anak. Nah, jadi di sini tugasnya sangat mulia, sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena kualitas negara kita ini juga ditentukan dari keluarga. Yang unsur terbawa di masyarakat itu adalah keluarga dulu kan. Nah, kalau keluarganya bagus, insya Allah negara kita ini akan juga bagus. Apalagi di tahun 2045 ada program nasional, program pemerintah kita untuk
mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, bidang PP ini harus banyak hadir. Baik itu kita membina teman-teman kita di kantor supaya lebih semangat bekerja maupun di lapangan. Nah, supaya program itu bukan hanya slogan tapi terwujud. Sebab sekarang ini di masyarakat ya sangat membutuhkan edukasi, pencerahan seputar tentang pembangunan keluarga ini. Nah, apalagi melihat kenakalan remaja, terkadang anak-anak, narkoba, ada juga yang bullying kemarin itu. Nah, kalau hal ini dibiarkan, tidak ada tindakan dari semua OPD yang terlibat, bukan hanya di PPKB, tapi semuanya terlibat, salah satunya di PPKB. Bagaimana untuk menyampaikan edukasi, pencegahan-pencegahan ini, nah ini tidak akan terwujud Indonesia Emas. Malah bisa Indonesia Cemas, kalau banyak masalah. Nah, insya Allah Indonesia Cemas itu bisa disingkirkan ataupun tidak terjadi kalau kita bahu-membahu. Nah, bidang PP, penyuluhan dan penggerakan, dulu sering kan menyampaikan penyuluhan-penyuluhan di lapangan itu masih sistem tradisional kan. Saya ingat dulu masih kecil itu misalnya ada layar tancap, mutar film di lapangan luas, penyuluhan tentang misalnya pembangunan keluarga. Nah, ini memang bidang PP ini punya tugas yang sangat mulia ke masyarakat, turun bagaimana menyampaikan pesan-pesan pembangunan di bidang ketahanan keluarga supaya keluarga mereka berkualitas, harmonis, dan bahagia. Nah, bisa juga dikatakan bidang PP ini semacam gaungnya, corong di PPKB untuk banyak turun penyuluhan dan penggerakan. Baik itu kepada kader-kader kita ataupun terjun langsung ke masyarakat. Nah, itu sangat penting. Jadi kalau kita tidak hadir atau semacam kita apatis terhadap kondisi-kondisi di masyarakat sekarang, ya kita khawatir nanti program kita, impian kita bersama itu Indonesia Emas tidak terwujud. Tapi semoga ini bisa terwujud. Amin. Dengan cara kita bahu-membahu tadi. Salah satunya bidang PP harus berperan aktif. Wah, itu tadi ternyata bidang penyuluhan dan penggerakan ini memiliki tugas yang banyak ya Pak ya, terutama untuk pembangunan keluarga. Dan di sini juga kita perlu mengetahui nih, sejauh ini apa saja Pak ruang lingkup dari bidang penyuluhan dan penggerakan ini? Oh ya, jadi bidang PP ini tugasnya cukup banyak. Jadi untuk membantu kelancaran tugas di bidang PP ini ada 3 seksi. Yang pertama seksi IMP, yang kedua seksi advokasi dan penggerakan, dan yang ketiga seksi KIE. Nah, seksi IMP ini institusi masyarakat pedesaan. Ini banyak mengurusi tentang POKTAN, ya, kelompok kegiatan, PIKR, ya, PPKBD, sub PPKBD. Nah, bagaimana organisasi-organisasi kita yang ada di desa ini bisa berperan aktif membantu kita, karena mereka ini adalah perpanjangan tangan kita. Nah, itu yang tugas pertama dari seksi itu di bawah bidang PP. Terus yang kedua, seksi advokasi dan penggerakan. Nah, alhamdulillah seksi advokasi dan penggerakan ini juga berperan aktif. Ini terutama untuk mendorong mitra-mitra kerja kita supaya bekerja sama untuk mendukung program Bangga Kencana ini. Nah, kemarin banyak yang kita lakukan, salah satunya pernah kita lakukan pendataan pernikahan usia dini dan juga tentang pendewasaan usia perkawinan. Nah, itu kolaborasinya kan dengan mitra-mitra kerja kita seperti Pak Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan perangkatnya, tokoh-tokoh agama, tokoh adat. Nah, kemarin kita sudah berapa kali duduk satu meja membahas tentang kendala-kendala di masyarakat seputar pembangunan keluarga. Itu bagian advokasi sudah berapa kali kita laksanakan kan. Termasuk kemarin itu kita juga akan telah melaksanakan bagaimana kita memberikan penghargaan kepada mitra kerja seperti Pak Camat, Pak Kua, dan juga kader-kader teladan. Kita berikan reward. Rewardnya alhamdulillah berbentuk barang, mungkin tidak seberapa sih kalau di nilai materi, tapi bukan masalah nilai materinya, bentuk penghargaannya itu sebagai ucapan terima kasih kader-kader kita telah berjuang membantu program Bangga Kencana, Pak Camat, Pak Kua, Kepala Puskes, Paskes, dan semuanya pokoknya, mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, makanya mereka kita undang kemarin, belum lama kegiatan kita laksanakan, meriah,
alhamdulillah. Jadi mitra-mitra yang diundang juga terharu karena ini salah satu inovasi kita juga. Belum pernah diadakan sebelumnya karena kesibukan belum lama ini kita ada Covid tahun 2021 2020 kan. Nah, jadi ini mulai agak normal lagi. Baru kita berpikir apa sih kira-kira kegiatan yang bisa mempererat silaturahmi dan kekompakan dengan mitra-mitra kerja. Nah, makanya mereka kita undang kemarin untuk silaturahmi sekaligus memberikan penghargaan itu. Dan diakhiri dengan jamuan santap siang bersama. Akrab, semuanya bergembira di akhir tahun ini. Nah, itu di bidang advokasi, menjalin kerjasama. Lalu seksi yang ketiga, seksi KIE, ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini banyak petugas lapangannya untuk membina tenaga-tenaga di lapangan tadi, di KIE. Nah, di KIE ini banyak kegiatan juga yang telah kita laksanakan untuk meningkatkan performa, untuk meningkatkan sumber daya manusianya, untuk meningkatkan kualitas mereka penyuluhan. Nah, kemarin kita di salah satu tempat di Kota Lubuk Linggau kita adakan kegiatan tentang public speaking. Karena penyuluh ini kan di KIE itu penyuluh penekanannya. Mereka ini ujung tombak kita untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan keluarga. Jadi kalau kapasitas mereka tidak kita tingkatkan, tidak kita adakan pelatihan, khawatir nanti tidak sesuai harapan masyarakat. Nah, tidak sesuai harapan masyarakat, makanya kita adakan pelatihan public speaking. Kebetulan salah satu narasumbernya langsung ke BP kan. Ya. Jadi kita menyampaikan trik-trik ataupun tip-tip bagaimana supaya berbicara itu bisa diterima oleh masyarakat, supaya mudah dimengerti. Karena semuanya bisa berbicara, tapi belum tentu diterima. Semua orang berbicara itu rata-rata bagus, tapi belum tentu diterima juga. Nah, itu ada memang triknya. Alhamdulillah kemarin ini sudah kita laksanakan lewat program bidang PP dan memang sudah kita anggarkan pelatihan public speaking untuk para penyuluh-penyuluh kita. Dan alhamdulillah sukses, mereka semuanya semangat. Nah, itulah seputaran tugas di bidang PP ini. Bidang PP itu membawahi 3 seksi ataupun 3 kasih dan semuanya bergerak muaranya bagaimana menyukseskan program bidang PP dan secara umum tugas di PPKB. Nah, di PPKB kan ada 4 bidang, ini bahu-membahu, salah satunya bidang PP ini banyak turunnya ke lapangan, pembinaan-pembinaan edukasi. Tapi seputaran KIE ini, kebetulan memang saya banyak turun ke lapangan, dan kebetulan alhamdulillah tahun ini sudah dibantu adik-adik CPNS ya, sebelumnya belum ada, jadi 2 tahun itu saya terus langsung turun. Banyak pengalaman-pengalaman tentang penyuluhan ini memang yang membuat kita terharu sekaligus semangat. Salah satunya contoh kasus bullying yang banyak viral di masyarakat itu, ada anak waktu kita melakukan penyuluhan dia curhat, nangis, tidak mau sekolah. Dia datang ke sekolah itu karena diundang bersama orang tuanya, itu waktu program penyuluhan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi anak dan ayah diundang. Anaknya nangis, "Pak, saya tidak mau lagi sekolah. Datang ke sini karena memang diundang untuk ikuti GATI ini." Kenapa anak tidak mau sekolah? Ya karena ayahnya yang cacat, tidak sempurna, anaknya yang dihina, dibully. Ada juga faktor ekonomi, dikatakan anak miskin segala macam. Nah, ini kita perlu edukasi anak-anak semacam ini. Jadi mereka ini adalah harapan kita, tunas-tunas bangsa kan. Nah, makanya selain dengan KUA, Pak Camat, Kepala Puskesmas, ya, pihak Polsek, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Nah, di pihak sekolah inilah pendidikan itu kita saling menguatkan. Ada banyak kepala sekolah sangat terharu, dia mengatakan, "Pak, alhamdulillah kami sudah maksimal mendidik di sekolah. Tapi dengan datangnya DPPKB ke sekolah ini menjadi dorongan semakin untuk semacam suplemen untuk penguat kami," katanya kan. Mereka sudah maksimal mendidik, tapi dengan adanya DPPKB hadir lewat bidang PP menyampaikan penyuluhan. Penyuluhannya kita seputar tentang pendidikan anak. Misalnya masalah degradasi moral. Kan kita melihat kemerosotan moral sekarang ini sangat memprihatinkan kan. Sopan santunnya sudah berkurang kan. Etika sudah berkurang. Belum lagi penyakit masyarakat ini seperti narkoba, judi slot, kan, judi online ya. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga, banyak anak yang melawan orang tua segala macamnya. Nah, ini kita sedih kan, dan ini bukan teori, memang fakta. Kita turun ke lapangan itu banyak terjadi hal-hal semacam ini. Bahkan
Ya ada juga masalah anak putus sekolah karena dia hamil di luar nikah. Jadi sekolahnya belum tamat karena sudah kecelakaan. Nah kalau kecelakaan mobil kan beda, kempot biasanya kan. Nah kalau kecelakaan ini beda, bukannya kempot, malah perutnya yang melenduk ataupun nonjolnya ke depan, bukannya kempot. Nah ini akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Kan sedih. Sekolahnya putus, tidak tamat. Akhirnya mereka terpaksa berkeluarga dengan ilmu yang sangat minim, ekonomi mungkin belum mapan, emosinya belum matang. Nah ini rawan perceraian. Nah ada lagi kan kasus yang memang kita kemarin koordinasi dengan Pengadilan Agama di Kota Lubuk Linggau, karena pengadilan agamanya kita masih gabung, Musirawas, Linggau, Muratara dan Linggau ini masih bergabung. Dikatakan pihak Pengadilan Agama angka perceraian ini cukup tinggi, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, perceraian ini kan banyak faktor, ya mungkin masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan, ya salah satunya masalah kematangan jiwa. Nah karena nikah itu, yaitu tadi yang paling penting itu kematangan jiwa, berarti sudah siap. Kalaupun ekonominya belum mapan, tapi suami istri itu sudah matang secara emosional, sudah siap memang untuk membina rumah tangga, insya Allah dia kokoh, kuat. Dan rata-rata memang terjadinya juga penyakit lain, misalnya akhirnya dia lari narkoba, lari judi, karena memang ada juga penyebabnya rumah tangga yang tidak bahagia. Nah, jadi pelariannya itu ke hal-hal yang negatif, misalnya kecewa dengan pasangannya, mungkin pasangannya selingkuh atau pasangannya tidak menghargai, akhirnya dia mencari pendamping lain, ada juga larinya ke narkoba, slot segala macam. Kalau menurut saya memang berdasarkan ya hasil penelitian juga, bahagia itu yang paling utamanya di rumah tangga. Ya. Ada lagunya juga kan, harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Nah, baca nyanyi pula ya narasumber. Tapi kalau nak disampai selesai agak durasinya tidak cukup kan, panjang lagunya. Kalau di lapangan kadang sampai selesai. Anak-anak itu kapan diajak nyanyi senang dia kan. Semangat ya Pak. Semangat ya anak-anak sekolah itu menyala kan. Jadi yang kita jadikan sasaran. Nah jadi kembali lagi kepada masalah ketahanan keluarga, kebahagiaan keluarga, kualitas keluarga, itu tergantung dari kesiapan suami istri itu sendiri. Dulu saya punya teman, kalau secara aksesoris dunia lah kalau saya menyebut, jabatan oke, harta banyak, tapi secara emosional, secara kejiwaan terlihat dia tidak pernah bahagia. Mudah marah di tempat kerja kan. Nah, jadi ada teman lain beranggapan si anu itu mudahnya tersinggung, si anu itu sombongnya. Nah saya tidak beranggapan seperti itu. Saya mempelajari pasti ada masalah di dalam keluarga. Tahu-tahu benar memang ada masalah dalam keluarga, sehingga di tempat kerja pun tidak semangat, bergaul pun tidak semangat. Nah itu imbasnya dari keluarga. Tapi kalau keluarganya bagus, keluarganya harmonis, insya Allah walaupun mungkin banyak masalah, dia akan tetap bahagia. Karena pondasi utamanya di rumah tangga. Bahkan ada kata pepatah, walaupun dunia tidak memihak kepada kita, asalkan keluarga kita sejahtera, harmonis, bahagia, kita akan kuat menghadapi masalah itu. Jadi kan kuncinya di rumah tangga dulu. Ya, kalau bahasa kita nih, mugola wong sedunia ini benci nah kira-kira dengan kita. Tapi kalau suami istri itu akor, anak-anaknya bagus galau, nurut galau, harmonis lah dikatakan kan rumah tangga, dia pasti kuat. Tapi kalau rumah tangganya bela tak beres kan, tiap hari perang dunia baik, balik ke rumah lempar lembing, tolak peluru, ya sapu patah piring pecah, anak belago baik, itu tadi jangankan dia dapat masalah di luar kan, di rumah pun dia tidak akan merasa nyaman, apalagi ketika dapat masalah di luar. Wong ngomong dikit baik, padahal tidak nyinggung dia marah. Ini kan kaitannya ke rumah tangga. Kenapa? Karena dia ada luka batin yang memang belum sembuh, terbawalah keluar. Nah berarti kan kuncinya di rumah tangga. Betapa penting membangun keluarga yang berkualitas, keluarga bahagia itu ya mulai dari perencanaannya,
dan termasuk kematangan jiwa. Karena rumah tangga ini menurut saya ya memang tidak katik lah kalau kita nak nyari yang sempurna pasangan hidup ini kan. Ya karena rumah tangga itu intinya kan untuk saling melengkapi, saling membantu, saling mengayomi, pengertian. Karena inti berumah tangga itu untuk membuat bahagia bukan terluka. Nah kalau kira-kira berumah tangga bakal saro, yang paling saro itu misalnya tersiksa batin, ya untuk apa? Kalau setiap hari dihiasi dengan air mata terus gitu kan. Nah, karena tujuan rumah tangga itu ingin bahagia. Itulah arti sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti ukuran rumah tangga yang bagus itu, yang sukses itu ketika keluarga itu harmonis. Coba kalau kita datang ke tempat pernikahan, resepsi lah, ataupun syukuran pernikahan kan, doa para tamu itu kan cuma satu, doa undangan itu. Ketika berjabat tangan, apa doanya? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Belum pernah gitu dengar misalnya mentang-mentang pengantin baru itu misalnya kan, seorang PNS misalnya, begitu jabat tangan, semoga nanti dilantik jadi pejabat. Kan belum pernah. Atau misalnya pengantin baru itu misalnya seorang pengusaha, semoga usahanya semakin sukses. Tidak pernah. Mau pengusaha, mau PNS, mau petani, pengantin itu doanya cuma satu. Tamu undangan ketika berjabatan tangan cuma mengucapkan itu, semuanya satu, sama. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu kegiatan-kegiatan yang kita telah laksanakan sangat banyak sebetulnya. Nah, tapi kalau mau disebut satu persatu mungkin waktunya juga kan. Itu salah satunya yang kaitannya ke 3 seksi tadi. Semuanya sudah bergerak. Wah, luar biasa sekali, berarti ternyata banyak sekali program-program yang sudah dijalankan di bidang penyuluhan dan penggerakan ini Pak ya. Dan tadi sudah kita dengarkan bahwa ketiga subbidang tersebut, yang pertama adalah institusi masyarakat pedesaan, IMP ini lebih fokus ke membantu membina keluarga berencana desa, PPKBD, sub-PPKBD, dan juga kelompok kegiatan atau yang disingkat POPSAN. Terus ada juga advokasi dan penggerakan nih, itu fokus ke kolaborasi lintas sektor, terutama juga mitra kerja, penguatan kebijakan, dan juga sosialisasi. Dan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi, KIE itu lebih fokus kepada penyuluhan, media edukasi, dan juga informasi publik. Nah, selanjutnya Pak, dari program-program yang tadi sudah dijelaskan Pak ya, apa sih Pak capaian jangka panjang dari program di bidang penyuluhan dan penggerakan ini? Baik, jadi capaian kita, harapan dengan banyak kita menyampaikan edukasi ke masyarakat tadi, salah satunya yang PR kita besar ini adalah menurunnya angka pernikahan usia dini. Ya, kalaupun tidak bisa dihabiskan minimal berkurang lah. Dengan kita menyampaikan edukasi betapa bahayanya kalau nikah dini itu kan. Dampaknya sudah kita sampaikan itu ke setiap kita penyuluhan kan, baik di sekolahan, di kantor, di masyarakat dan sebagainya. Itu masalah pernikahan dini. Yang kedua, menurunnya juga angka kenakalan remaja. Jadi kita sedih di perkotaan maupun desa itu PR-nya sama, rata-rata tentang kenakalan remaja. Baik itu tentang bullying, narkoba, di slot, melawan orang tua, melawan guru, segala macamnya. Jadi harapan ini bisa ditekan angkanya. Jadi mereka timbul kesadaran. Kesadaran itu yang kita capai. Nah, seterusnya juga angka perceraian. Harapan kita juga bisa nurun kan. Kita semuanya ingin melihat keluarga ini bahagia kan. Nah, jangan sampai angka perceraian, kasus sidang di pengadilan agama itu semakin lama semakin meningkat. Makanya peran semua pemerintah ini harus bergandengan tangan, salah satunya bidang PP di PPKB Kabupaten Musirawas ini turut hadir. Nah itu untuk kita capaian-capaiannya. Termasuk juga kita menyampaikan masalah pembangunan keluarga ini jangan terlalu banyak anak, karena mengapa? Itu juga bisa kasus angka stunting tadi. Nah jadi terlalu banyak kan, terlalu dekat, terlalu tua, terlalu muda. Itu semuanya bakal jadi pencetus, penyebab daripada stunting kan. Nah, jadi kalau bisa direncanakan anak itu ya jangan terlalu banyak, anak 2 tapi berkualitas harapan kita. Beda dengan zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki katanya kan. Nah, kalau bisa kita rubah anak 2 bahagia. Nah, kita semuanya bahagia, keluarganya bahagia, berkualitas. Itu harapan kita. Jadi capaian-capaiannya ke sana. Nah, diharapkan melalui program bidang PP tadi. Baik Bapak, sejauh ini pastikan banyak program yang sudah dijalankan Pak ya, pasti banyak nih tantangan-tantangan selama menjalankan program. Sejauh ini apa saja Pak tantangan yang dihadapi selama menjalani program di bidang penyuluhan dan penggerakan ini? Oh ya, jadi semua pekerjaan itu pasti ada tantangan.
kan. Ya, berumah tangga pun ada tantangannya kan. Semuanya ada tantangannya. Seorang pebisnis pun ada tantangan. Tidak ada yang tidak ada tantangan. Jadi di bidang PP ini karena saya memang langsung terjun ke lapangan, selain kita manajemennya di kantor, tapi turun ke lapangan, mungkin seputaran yang pertama itu masalah perubahan sosial ya, kemasyarakatan. Kalau dulu gotong royong kerjasama di masyarakat ini kan masih tinggi. Nah, diajak kumpul itu mudah. Kalau sekarang ini ya kita harus lebih sabar. Ya kadang kita untuk menyampaikan edukasi penyuluhan di masyarakat itu kita sudah hadir, mereka itu belum lengkap ataupun belum cukup. Nah, kita butuh kesabaran, perubahan sosial. Kalau dulu gampang, misalnya narasumbernya belum hadir, mungkin mereka sudah datang, diajak bersihkan lingkungan, langsung bekerja. Nah itu salah satu tantangan perubahan sosialnya di sana. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran dan motivasi kita juga, mereka itu yang sudah datang rata-rata kedepannya tambah semangat datangnya. Karena bagus, banyak perangkat desa tuh, Ustaz bagus. Jadi seputar pembangunan keluarga dikaitkan ke agama, itu nanti mengkerucutnya tentang keluarga yang berkualitas itu. Nah itu perubahan sosialnya, masalah pergaulan di masyarakat, masalah perilaku hidup masyarakat. Tapi tidak menjadi masalah yang begitu besar. Kan? Yang kedua masalah pengaruh teknologi. Jadi teknologi ini bagus. Jadi seperti pisau bermata dua kan, tergantung yang memakai. Mau digunakan untuk positif atau negatif. Jadi kalau ada orang mengatakan media sosial itu jelek, jahat, bukan. HP tidak pernah salah, laptop tidak pernah salah. Yang salah itu penggunanya, tergantung cara menggunakan, seperti pisau bermata dua. Kalau digunakan untuk positif bisa. Misal kita di bidang PP ini digunakan untuk misalnya supaya edukasi kita lebih cepat menyebar ke masyarakat. Nah, dengan adanya teknologi yang sekarang kan, misalnya lewat podcast kan, termasuk kita lewat leaflet, spanduk kan, lewat layar monitor di jalan-jalan itu. Nah itu kan salah satunya teknologi. Tapi teknologi ini juga tantangannya itu tadi, banyak juga remaja masyarakat ini ya akhirnya dampaknya negatif, digunakan untuk slot, narkoba, akhirnya malas. Nah ketika mereka ini sudah kecanduan permainan seperti itu tadi, apalagi narkoba, ini tidak bisa langsung kita sampaikan edukasi langsung. Ini butuh bertahap. Apalagi yang sudah parah itu butuh, kalau narkoba itu rehabilitasi. Kalau yang sudah terganggu kejiwaannya mungkin pakai konseling, psikolog kan, baru kita edukasi. Nah, itu tantangan. Kadang kita juga nyampaikan edukasi ke masyarakat itu ada juga remaja itu tatapannya seperti kosong, tidak nyambung. Ini kan tantangan juga kan. Atau terkadang juga kita semangat menyala menyampaikan misalnya penyuluhan, edukasi, tapi mereka sibuk main HP, ada juga. Itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, yo bisa marah gitu. Nah, akhirnya bukan penyuluhan, pertengkaran kan. Karena kita mungkin dianggap tidak dihargai, dianggap kurang ajar misalkan. Nah itu yang tantangan gitu. Nah, teknologi ini bisa baik, bisa juga buruk. Buruknya itu tadi, karena mungkin melebihi ataupun sudah berlebihan, akhirnya kurang saling menghargai segala macam. Itu tantangan kita untuk di lapangannya kan. Nah termasuk juga sumber daya manusia, memang kita kekurangan kan. Tenaga penyuluh lapangan kita ini 87 itu yang sudah ASN dan P3K, dan 16 orang masih honorer yang tersebar di 14 kecamatan, 199 desa di Kabupaten Musirawas. Kalau melihat jumlahnya itu ya masih sangat kurang memang kan untuk tenaga penyuluh. Ini tantangan. Ya mungkin ke depan insya Allah pemerintah akan menambah kuota itu. Kalau untuk di kantor, di PPKB alhamdulillah tahun ini 14 CPNS ya, untuk membantu di dinas, di kantor. Nah di lapangan insya Allah ke depan bisa ditambah. Karena dengan maksimalnya tenaga penyuluh kita di lapangan, ini bisa memaksimalkan program kita juga. Lebih bagus lagi. Karena banyak orangnya tentunya lebih cepat tercapainya. Apalagi Musirawas ini wilayahnya sangat luas kan, 14 kecamatan. Kalau tenaganya terbatas, sulit untuk menjangkau daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terpencil, sulit dijangkau kalau tenaganya tidak cukup.
Nah, kalau tenaganya banyak kan lebih mudah baginya. Sampai ke pelosok desa pun bisa terjangkau. Nah, itu mungkin tantangan-tantangan kita yang kita hadapi sekarang ini. Tapi alhamdulillah tantangan itu bisa kita hadapi, ya. Masalah teknologi, kita SDM di kantor sudah bagus, kawan-kawan di lapangan pun teknologinya sudah bagus. Jadi begitu ada informasi cepat nyebarnya, nyampainya ke masyarakat. Masalah misalnya masyarakat yang banyak kesibukan, ya tetap sabar, kita edukasi terus supaya mereka ke depannya semangat datang. Masalah tenaga di lapangan, ya tetap kita usulkan supaya ke depan walaupun mungkin belum cukup, minimal ada penambahan walaupun sedikit. Itu tantangan-tantangan di lapangan. Baik Bapak, itu tadi tantangan yang sudah kita hadapi Pak ya selama menjalani program di bidang penyuluhan dan penggerakan. Boleh nggak Pak dibagi rahasianya nih terkait dengan inovasi-inovasi atau tips dan trik sebagai pimpinan terutama di bidang penyuluhan dan penggerakan ini agar program tersebut dijalankan dan bisa terrealisasi dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat? Oh, ada kata-kata bijak yang bagus ya. Menjadi seorang kepala itu gampang. Ya, contohnya misalnya kepala bidang, kabid ya, itu gampang. Tapi menjadi pemimpin tidak gampang. Beda kan pengertiannya kepala dengan pemimpin. Kalau kepala ya mungkinlah dia sekedar manajerial di kantor. Tapi kalau seorang pemimpin itu lebih luas. Ya makanya kalau saya lebih memaknai tugas di dinas ini sebagai pemimpin lah, pemimpin di bidang kan. Tapi cakapannya, jangkauannya harus lebih luas ke masyarakat. Tanggung jawabnya lebih luas lagi. Itu bedanya di pemimpin. Nah, bagaimana tipnya? Saya pernah baca buku tentang kepemimpinan. Yang paling baik itu, kalau kita memimpin itu, ya baik itu organisasi maupun di kedinasan, kita harus jadi suri tauladan. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi tidak bisa pemimpin itu hanya berbicara tanpa dia bekerja juga. Kalau bisa dia yang duluan tampil, misalnya kita penyuluhan kan, selagi kita tidak berhalangan kita ikut. Nanti misalnya ada pengkaderan, walaupun dia tidak turun lagi tapi minimal dia mendampingi kalau bisa. Intinya menjadi contoh. Kalau misalnya bekerja di kantor, ya bagaimana? Dia jangan hanya berpangku tangan. Tapi dia sebagai leader, sebagai pemimpin, dia bisa mengarahkan. Nah, yang lebih berat tadi tanggung jawab. Nah, itu tipnya memimpin itu bagaimana kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai pemimpin itu. Jadi ketika ada masalah jangan lepas tangan. Itu tipnya supaya bawahan kita, kasih, staf, termasuk mitra kerja tadi, ya mau membantu, semangat. Tapi kalau kita hanya berbicara, kita tidak mau bekerja. Ketika ada masalah, kita lepas tangan, nak lemaknya baik, pacak merintah baik, ya wassalam, tak akan bagus roda organisasi itu kan. Jadi saya tidak menganggap diri saya bagus, tapi teori itu yang saya pakai, yang memang banyak diterapkan, dan alhamdulillah keberhasilannya lebih tinggi daripada kita hanya berbicara, ataupun kita tidak berjawab ketika ada masalah. Jadi dua sisi itu harus diterapkan, kita bekerja, memberikan contoh, yang kedua ketika ada masalah kita harus bertanggung jawab. Itu tipnya bekerja. Nah, itu tadi teman-teman rahasia dari Bapak Bobi terkait dengan tips dan trik terkait dengan kepemimpinan yang baik Pak ya. Dan untuk yang terakhir nih Pak, ada nggak kata-kata motivasi yang mau dibagikan ke teman-teman, terutama sobat Bangga Kencana di luar sana Pak, agar dapat menambah semangat dari mereka? Ya, baik. Jadi ini sudah kurang lebih setengah jam ya, sudah lebih setengah jam. Alhamdulillah melihat durasi waktu terus kan. Yang pertama saya sampaikan, mungkin podcast ini masih jauh dari sempurna karena yang pertama keterbatasan waktu, jadi tidak bisa kita semuanya disampaikan di sini. Mungkin di lain sesi, di lain waktu akan kita sampaikan lagi. Jadi mungkin tidak sempurna ataupun mungkin ada kekurangannya. Itu saya selaku Kepala Bidang PP menyampaikan permohonan maaf kan. Nah, yang kedua, motivasi kita hari ini, jadilah orang yang ikhlas, bukan orang yang baik. Karena dalam keikhlasan tentu saja ada kebaikan, tapi belum tentu dalam kebaikan itu ada keikhlasan. Nah, ikhlas inilah kunci yang paling bagus kalau kita mau optimal bekerja. Nah, kalau wong baik banyak, tapi belum tentu ikhlas kan. Tapi orang ikhlas sudah tentu baik. Dengan dia ikhlas itu pasti dia bekerjanya sepenuh hati membantu. Nah, ikhlas inilah terkadang yang menjadi batu sandungan orang tidak optimal bekerja. Contoh, dia ke lapangan. Ini pesan untuk kita semua, bukan
Tapi saya juga banyak ngalami. Kita ke lapangan, ada saja terkadang oknum itu yang semacam ya kurang menghargai, tidak apa bahasanya tuh tidak aktif bekerja sama dengan kita sudah datang jauh-jauh misalnya kan dari kabupaten mau turun ke desa, ada juga. Nah kalau kita tidak ikhlas, ini bisa marah kan, dan buat kita sakit hati. Akhirnya ribut. Nah, adalah yang akhirnya ngomong, kau udah tahu diri. Nah, misalnya, atau akulah capek ke sini. Nah itu konsepnya belum ikhlas. Tapi kalau kita sudah ikhlas ya sudah, apapun yang terjadi di lapangan itu kita harus siap. Karena hidup ini bukan tentang keinginan, tapi berbicara tentang keikhlasan kita menerima ketentuan Allah selama kita hidup di dunia ini. Nah itu ikhlas. Kadang itu kan kita ini fokus memikirkan yang kita inginkan. Ketika yang kita inginkan kita tidak terjadi, kita mengeluh sepanjang masa. Padahal yang kita anggap tidak baik itu tentu kadang itu justru baik untuk kita. Misal kita diabaikan, misalnya ketika kita ke lapangan ataupun ada tantangan semacam mitra yang kurang mendukung, misalkan. Nah, kita jadikan untuk penguat, lebih semangat lagi, lebih sabar lagi menghadapi berbagai macam masyarakat, watak semacam itu. Ya kita berpikir jangan kita yang seperti itu, tidak perlu. Nah, jadi itu konsepnya dari ikhlas itu. Karena itu tadi kita bukan berbicara tentang keinginan, tapi berbicara sejauh mana keikhlasan kita menerima segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Keren sekali ya kata-kata motivasi hari ini. Semoga bisa menambah semangat untuk teman-teman semua, terutama yang sedang menjalankan tugas atau menjalankan program. Baik, pemirsa podcast Bangga Kencana, kita sudah membahas nih secara panjang dan lebar terkait dengan bidang penyuluhan dan penggerakan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat terutama untuk masyarakat. Terima kasih Bapak, kepada Bapak Aji Bobianto SAG MA MSI. Semoga podcast hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya semoga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini semakin jaya dan sukses untuk kedepannya. Tambahkan pantun supaya lebih menyala ya. Oh, boleh Pak, silakan Pak. Kalau tadi baru kata motivasinya. Iya. Memang dengan ini Dinda Dila ini host, ini sering kolaborasi ke lapangan juga nih. Iya. Nah, jadi kalau Pak biasanya kalau turun ke lapangan biasanya ada pantun gitu kan. Nah, jadi tadi kata motivasi, sekarang pantunnya kan. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir di Batu Raja. Kalau keluarga kita semua ingin hidup bahagia, jadilah keluarga yang berencana. Wah, keren sekali. Okay. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya Fadila Febriani pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2